Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fase FM Family Radio Warna Baru untuk keluarga. Selamat siang keluarga Fas. Apa kabar hari Anda kali ini? Sabtu 16 Agustus 2025. Alhamdulillah siang hari ini Nisa bisa kembali lagi hadir. Dialog UMKM Magelang kali ini ada Nisa dan juga Gus Olil Rohman selaku Direktur Lembu Wikarta dan tentunya Ibu Sri Widianti, owner dari Asbor Snack. Tema kita di pagi hari ini atau obrolan kita di pagi jelang siang, sudah siang sebetulnya ya, tapi biar lebih bersemangat aja ini ya Gus ya. Jadi di luar karena cuacanya juga panas sekali, Milidi yang mendatangkan hoki. Nanti keluarga Fas juga bisa tanya-tanya dan juga pastinya mendapatkan banyak sekali inspirasi untuk dialog UMKM di siang hari ini. Sampai nanti di jam 2 siang keluarga Fas ya. Dan untuk yang mau gabung silakan manfaatkan di 081578709640-nya. Anda juga tetap bisa keluarga Fas mendengarkan kami di live streamingnya. Tinggal download aplikasi suara ataupun juga noise ya. Dan siang hari ini kita sapa dulu ada Gus Solil Rohman selaku Direktur Lembu Wikarta dan Ibu Sri Widianti yang sudah hadir di studio Radio Fas FM. Assalamualaikum Gus Maman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri Widianti juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita ke Ibu Sri Widianti. Dari sebelumnya kita tanya kabar perjalanan dari mana ke mana ini tadi Ibu. Dari Borobudur ke sini. Dari Borobudur Iya. ke Tegalrejo. Ke Tegalrejo, ya. Baru ini perjalanan ke Tegalrejo Ibu? Atau sudah berapa kali? Ya, Sudah beberapa ada saudara kali. di sini juga. Kebetulan ada saudara di sekitaran Tegalrejo ya. Selamat datang Ibu di Radio Fas FM. Siang hari ini selama 1 jam kita akan ngobrol dan juga Ibu Sri Widianti bisa bercerita ini ya. Iya. Milidi yang mendatangkan hoki keluarga Fas. Kalau sekarang ini memang banyak sekali berbagai macam jajanan atau juga snack ya. Dan Milidi ini termasuk salah satu jajanan jadul yang sampai sekarang ini masih tetap ada, masih eksis. Salah satunya ini dibuat dari tangan Ibu Sri Widianti. Tapi kita awal-awal dulu ini Ibu Sri, dari awal bisa diperkenalkan selain tadi juga nama dan juga alamat. Ini mungkin bisa ditambahkan lagi ini untuk perkenalan awalnya Ibu. Perkenalkan, nama saya Sri Widianti, biasa dipanggil Widi, owner dari Asbor Snack. Di Asbor Snack kami memproduksi Milidi atau dengan merek dagang dari digoreng. Oke. Sama Lidi. ada ya dari digoreng snack Lidi. jadul rasa mantul. Beli digoreng ini ya namanya. Jadi Mantul. Asbor Snack. Nah, ini Asbor Snack atau tepatnya The Lidi Goreng. Ibu Widi ini hanya untuk khusus untuk snack Milidi ini atau ada snack lain Ibu? Ada snack lain tapi yang produk unggulan kami dari digoreng. The Lidi Goreng ya. Ini untuk usaha dari Milidi ini sudah berdiri sejak tahun berapa? Atau awal-awal cerita bagaimana akhirnya bisa menjadi sebuah produk unggulan ini kepikiran bikin Milidi ini Ibu? Awal produksi itu tahun 2019. 2019 Ibu. Tapi dulu awal-awalnya malah nggak jualan ini. Saya tuh reseller itu loh Kak. Oke. Reseller produk-produk ya seperti baju, sepatu dan lain-lain. Baik. Nah, dari situ kan saya berselancar di sosmed, di Facebook, apa gitu kan. Cari-cari tahu mau usaha apa. Kan awal banget itu malah saya kerja di pabrik. Oke. Tapi kan kalau punya anak kan repot ya Gus. Iya. Mau terus usaha apa yang bisa di rumah, bisa sambil ngomong anak gitu kan. Nah itu belajar online sedikit-sedikit. Nah dari dulu jualan baju, pernah, terus jualan itu reseller. Nah pas itu nemu ini Milidi di Facebook grup jual beli itu. Baik, jadi tadinya belajar terus all shop dari baju dan beberapa produk-produk lain. Iya. Ketemu jadi reseller, bertemulah dengan produk Milidi ini. Setelah itu Ibu? Saya nyari-nyari info, ternyata di sini ada yang jualan ini Milidi mentah. Oke. Nah, terus saya nyoba-nyoba. Awal banget itu malah dulu belinya cuman 3 kilo, 2 Baik. kilo seperti itu.
Tapi alhamdulillah responnya bagus. Iya. Awal mulanya itu malah anak sekolah yang jualin. Dia Oke. itu bawa ke Jualin. sekolah. Iya. Dititipkan sama anak sekolah gitu. Enggak, Atau- saya enggak nitipin, malah Oh. dia inisiatif. Ngambil. Anak sekolah itu. Oke. Baik. Minta mau bawa ke sekolahan boleh enggak? Kan kalau anak sekolah otomatis enggak punya uang ya buat Iya. kulaan gitu, tapi minta dibawa dulu boleh, kata saya. Ternyata banyak peminatnya. Nah, dari Oke. situ saya pelan-pelan produksi, terus sama ini posting di grup jual beli juga. Baik. Banyak peminatnya lagi. Awal-awal produksi terus sendiri saya sampai lembur-lembur. Terus enggak, ini kan tenaganya otomatis nggak nyukupin. Terus Iya. rekrut satu karyawan buat bantu goreng, sebelahnya kan masih saudara, Iya. itu bantuin goreng. Alhamdulillah responnya bagus. Terus ada ini resellernya, itu kebetulan sales kan otomatis ambilnya banyak, Iya. ribuan gitu, langsung kuantiti banyak, tapi emang harganya minta murah seperti Oke. itu. Jadi kita main quantity, sejak saat itu kita main quantity aja, yang penting penjualan banyak, tapi emang untungnya nipis, tapi dikali banyak, nggak apa-apa. Yang penting lancar. Iya, lancar juga, iya. Dari sales kan Iya, ambilnya iya, selalu banyak, repeat ordernya cepat, seperti itu. Baik. Kita kan ada yang kemasan paling kecil itu. Iya. Nanti kita buka-buka lagi Ibu Iya, ya. oke, Dari tahun 2019 pada saat itu kan tadi Ibu bilang ambil bahan mentah sudah Iya. jadi lalu di mix bumbu sendiri Iya, pada saat digoreng, itu. digoreng sendiri, bumbuin sendiri. Oke, dan kalau sekarang justru sudah bisa bikin sendiri Oh, dari awal mentah Dari adonan tepung, iya. dari tepung menjadi seperti ini ya. Nah, ini belajarnya di mana Ibu? Pada saat itu kan Ibu taunya beli jadi reseller gitu ya. Terus tertarik ternyata bisa ini dipelajari bikin dari adonan sampai dengan seperti ini keluarga Fas. Nyari-nyari info di YouTube. Oke. Belajar Cara di bikin. YouTube Iya. yang paling banyak, Mbak ya. Iya. Oke, ternyata bisa dipelajari Iya. bikin seperti ini Gus ya. Lebih mudah dan simpel. Cara bikinnya gimana, terus butuh peralatan apa aja. Baik. Gitu. Kebetulan yang bikin desain kemasan ada ini info. Mhm. Katanya temennya mau jual mesin mie. Nah, saya belilah mesin itu. Saya belajar trial berkali-kali bikin mie ini. Alhamdulillah jadi sampai sekarang. Berarti sekarang itu ini minyak sudah tidak kulaan tapi bikin sendiri. Sudah Iya, bikin sendiri, bikin Gus. sendiri. Ya. Oke. Tapi yang disebut bikin sendiri itu Mbak Widi tetap setelah bikin lalu digoreng sendiri ya. Iya. Pokoknya prosesnya benar-benar dari nol, Dari tepung, nol, dari masih tepung. tepung iya, menjadi sampai seperti ini. finishing siap jual. Termasuk biasa. cara goreng dengan hasil tidak keriting itu Mbak Nisa. Nah, ini juga menjadi salah satu PR. Kita kalau mau mengulik ini nanti kita jadi ketularan jadi tukang ini penjual milidi Jadi juga gini, Mbak atau Nisa. jadi resellernya Bu Widi ini. Jadi gini Mbak Nisa, saya kan punya pengalaman goreng mie gitu ya. Iya. Selama ini kalau mie digoreng itu kan hasilnya mesti keriting, Melengkung ya. melengkung. Iya, melengkung. Tapi ini tetap Gimana? lurus. Iya. Berarti ini jalan yang benar karena sudah lurus. Habis rebonding Mbak lurus. Oke. Baik. Terima kasih Bu Widi ya. Di tahun 2019 ini sudah memulai sebuah usaha. Lalu untuk bikin milidi ini sendiri, Iya. itu di tahun berapa Ibu? Apa juga 2019 itu akhirnya? Baru 2 tahun ini. Oh, bikin oke. Jadi baru 2 tahun Iya. ini sudah memberanikan diri. Tadinya masih reseller atau Beli ambil mentah. mentah itu ya Bu ya? Dari pabrik. Dari pabrik lalu di mix dengan berbagai macam varian rasa. Iya. Jadi 2 tahun ini kenapa Ibu berpikir bahwasanya kenapa ini tidak bikin sendiri gitu ya? Setelah 2019 ini berjalan sekitar 2023 atau ini memulai untuk berani terjun langsung untuk bikin sendiri Ibu. Alasannya apa Ibu? Ya, salah satu alasannya kan pasti modal juga kan, beli mesinnya lumayan itu harganya. Kan kita nabung dulu Baik. buat beli mesinnya. Setelah ngumpul kita cari-cari info itu, oh ternyata udah cukup, ya udah beli. Kan ada 2 mesin buat mie sama buat ngadon. Oke. Sendiri-sendiri ya. Ya, Sendiri-sendiri ya. Jadi pada saat itu karena juga pelan, Iya. jalan, tabung menabung ya. Jadi kalau lihat dari tahun 2019 sampai di 2 tahun kemarin ini memulai
Ini kan berarti jejaknya istiqomahnya ini luar biasa ini Gus. Dan termasuk cepat Mbak Nisa. Iya. Karena selama ini kalau yang disebut UMKM kecil itu punya mesin sendiri, punya produksi, bisa memproduksi sendiri itu kan prosesnya itu lebih dari 5 tahun ya. Iya. Ini nggak sampai 5 tahun sudah bisa meletik. Iya, 2 tahun bikin sendiri sudah bisa tetap eksis sampai dengan sekarang ini, bahkan sudah punya langganan ini diambil sales yang juga reseller ini Bu ya. Jadi sekarang ini untuk pemasarannya Ibu masih titip atau bahkan datang? Saya malah jarang sekali nitip. Oke. Kebanyakan langsung sales. Sudah diambili. Langganannya itu kebetulan sales terus. Jadinya itu hampir saya nggak pernah masuk toko. Baik. Malahan. Wis ra kober. Di rumah ternyata Iya, di sudah rumah. datang, sudah ada yang nyamperin, sudah ada yang ngambil dan Sudah sesuai siap dengan memasak. cita-citanya, Nah. tetap di rumah ngomong anak. Nah, itu dia ya. Sudah dikabulkan doanya. Alhamdulillah ini. Mbak Widi, saya tanya, sebelum ke Milidi yang produksi sendiri itu, yang tadi bilang All shop. apa namanya, Jualan all shop itu, online. ketika jualan online itu pernah menjualkan makanan, Dulu pernah. juga, Pernah. barengan juga menjual pakaian itu. Iya. Sistemnya kulaan atau menjualkan atau apa itu, ikut apa itu follower, ikut Jadi Dropshipper kayak gitu. dropshipper gitu. Kalau baju saya kulaan, dikit-dikit Oh, kulaan. Oke, iya. kulaan. Itu juga alhamdulillah sebenarnya Jalan ya, lancar, iya, maju. Tapi kok kalau baju itu modalnya banyak banget. iya, Gede. iya. Modalnya Iya, gede, harus gede. Makanya ini kok kalau nggak diputar terus harus nambah-nambah modal terus makanya saya mikir modalnya yang kecil yang keluarnya cepet itu apa, nemu ini. Akhirnya Jadi nemu modal ini. baju untuk modal milih Oke. Baik, terima kasih Bu Widi. Ini ya keluarga Pas. Judulnya adalah The Lidi Goreng. Berbagai macam varian rasa ini Ibu ya. Kok kepikiran Ibu ada bikin banyak sekali varian rasanya? Ini varian rasanya banyak sekali ini Gus ya. Ada Iya. ayam bawang asin, ayam bawang gurih, ada berapa varian ini? Sampai ada rasa soto juga ini Gus. 16. Ada rasa sapi panggang. Mhm. Ini memang juga tersedia semua varian rasa ini. Iya, ready Ada. semua, ada. Oke. Dari sekian banyak varian rasa itu, yang paling Favorit. favorit Bestseller itu ya yang saya bawa ke sini ada pedas asin, balado, Oke. jagung manis itu yang paling banter. termasuk yang kalau yang original itu banter enggak? Enggak, itu kan mie enggak tanpa bumbu, cuman dikasih garam dikit. Kalau ada yang mie. Tapi juga sering bikin rasa ini. Kalau request ada request. Oh, kalau hanya request. Oke. Terima kasih Bu Widi. Nah, ini kita ke Gus Olil Rohman sebagai Direktur Lembu Ikarta yang terus membersamai atau juga memberikan semangat ini untuk para UMKM di Magelang dan sekitarnya. Melihat geliat atau satu semangat dari Ibu Sri Widiati ini asal Borobudur ini. Bagaimana ini Gus? Dari Karangrejo, Mbak Widi. Karangrejo Borobudur. Ya, terima kasih Mbak Nisa, terima kasih Mbak Widi. Siang hari ini kita kembali berjumpa bersilaturahim di Radio Fas FM ini dalam rangka untuk membersamai, bergiat bersama dengan para UMKM, pengusaha muda, baik pemula maupun pelanjut, agar mampu memberikan kontribusi secara nyata kepada kehidupan ekonomi yang itu menjadi bagian penting kehidupan manusia, Mbak Widi. Jadi konteksnya hari ini Mbak Widi bisa hadir ke sini, yang paling utama Mbak Widi bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi cerita tentang suka duka jualan mie lidi. Mbak Nisa, kita sering mengatakan bahwa ternyata barang-barang atau produk-produk yang dibawa di sini Iya. itu sederhana ya, sepele ya. Yang disebut mie itu kan hampir tiap hari kita menemui ya. Iya. Karena produk mie itu memang sudah puluhan tahun menjadi bagian dari kehidupan kita dan menjadi makanan semacam semi wajib, terutama ketika malam nggak ada mie. Tapi hari ini yang dibawa Mbak Widi bentuknya lain, karena
mie yang kita kenal itu kan Indomie, Sarimi, lalu apa itu mie sedap gitu yang ketika dijual disajikan kepada konsumen itu nanti untuk digodok, Ya, untuk direbus, dimasak, dikasih bumbu, mungkin ditambahi telur, tambah sayur dan seterusnya. Tapi mie lidi yang hadir hari ini itu adalah snack. Dan yang menarik bagi saya hari ini, Mbak Widi sama Mbak Anissa, yang mungkin menjadi pikiran dan kejelian para pengusaha itu bahwa mie lidi itu punya pasar yang khusus yaitu anak-anak. Anak-anak. Yang paling suka mie itu kayak gitu itu anak-anak. Anak-anak. Tapi sekarang generasi yang sekarang ini Gus ya, anak-anak ke kampus, yang kuliah ini ya, suka ini Gus ya. Karena ini termasuk buat cemilan juga. Artinya kan snack ini kan mungkin sudah hadir di pasaran 5 sampai 10 tahun yang lalu sehingga mereka yang hari ini mahasiswa atau ibu-ibu muda tetap menyukainya. Itu yang patut kita cermati dan kita serap bagi pengusaha muda bahwa ketika kita mau terjun ke dunia wirausaha atau entrepreneurship itu, selain produksi kita harus jeli ini produk ini pangsa pasarnya kemana. Dan hari ini secara tidak langsung Mbak Widi sudah memberikan ilmu kepada kita bahwa mie lidi ini adalah snack yang disukai kalangan masyarakat terutama anak-anak. Lalu yang selanjutnya Mbak Widi bisa bikin varian rasa. Ini kan bagian dari mempertahankan pasar atau mempertahankan bagaimana supaya orang-orang tidak bosan. Hari ini beli yang rasa rumput laut, besok bisa yang original, sapi dan seterusnya dan seterusnya. Lalu konteks pada hari ini bagaimana UMKM di Kabupaten Magelang bisa terus meningkat, terus tumbuh. Kalau boleh saya menyarankan Mbak Widi apa itu cepat atau lambat atau mungkin perlu waktu-waktu khusus, butuh pengembangan dari produk ini yang bahan bakunya ada di sekitar kita Mbak Widi. Kalau mie lidi itu kan 90% bahan bakunya kan tepung ya, pasti tepung dan itu tepung itu diimpor. Mungkin ada kalanya mungkin dari 5, 10 sampai 20% kalau ini dicampur dengan tepung ketela atau tepung itu apa? Mokaf ya. Kalau yang dari Kimpul itu apa namanya? Tepung gaplek. Ya, itu kan bisa. Sepanjang tidak terlalu banyak itu kan punya kontribusi untuk menyerap bahan-bahan baku yang ada di sekitar kita. Pentingnya di situ karena ketika kita ikut menyerap Kimpul, ketika ikut menyerap ketela yang ada di sekitar kita, otomatis kan para pengusaha entrepreneurship itu kan membantu mereka yang bertani di situ. Karena selain padi di sekitar kita, ketika musim kemarau, ketika air sudah sedang jarang tidak datang ke sawah itu, mereka itu kan pada tanam ketela sama Kimpul, kira-kira gitu. Tapi saya juga nggak tahu Mbak Widi, apakah kalau ini dikasih tepung ketela atau tepung Kimpul malah justru ambiar itu kan itu yang harus harus dilakukan harus diriset, harus dicoba. Tapi saya pernah mengikuti salah satu pondok pesantren di Salaman, dia bisa produksi mie yang bahan bakunya itu ada campuran dari ketelanya, dari ketela. Itu mie keriting. Produknya mie keriting. Kalau ketika mau dipasarkan jenisnya ya seperti mie pada umumnya mie telur gitu. Iya, mie telur. Tapi karena itu memang gulatinya rendah, ketika diseduh itu memang rasanya memang lebih ambiar. Dari segi rasa ketika di lidah memang beda. Kira-kira gitu Manisa. Baik, terima kasih Gus Halilur Rahman selaku Direktur Lembo Wikarta. Dan untuk Anda keluarga Fas yang mau bertanya dengan Ibu Widi ataupun juga Gus Maman, Anda bisa manfaatkan 081578709640-nya. Ini kalau 2 tahun kemarin ini kan bikin sendiri Ibu ya.
langsung berhasil ataukah melalui sebuah proses trial and error yang luar biasa ini, Bu? Pasti trial and error. Oke, ini sampai dikatakan ini sudah layak jual, ini sudah masuk ke di berapa kali uji coba, Ibu? Nggak kehitung, Mbak. Oke, Nggak baik. berkali-kali. Karena kan Dalam tanda kutip hanya mengadon apa itu? Tepung sama Iya. telurnya itu aja Kelihatannya berkali-kali. sepele. Iya. kelihatannya. Karena beliau juga belajarnya kan otodidak ini Iya. tadi ya, Oke. dari buka YouTube ini ya, sama-sama tidak ada mentor sama sekali bahkan Ibu ya, atau sudah pernah mengikuti sebuah pelatihan Ibu? Enggak, kalau pelatihan bikin mie nggak ada sama sekali. Tapi kebetulan alhamdulillah yang saya beli mesin itu kan saya beli peso lagi. Ya, si yang saya order itu memberikan resep mie, coba Oh. ini. Oke. Tapi tetap itu nggak langsung jadi, berkali-kali. Yang bikin malah suami saya. Baik. Jadi Faktornya apa, Mbak? Faktornya itu. Dari Pencampuran, komposisinya. komposisi. Iya, kalau bahannya emang simpel, cuma tepung, air, garam. Telur. Enggak, malah nggak pakai Oh, telur. nggak pakai telur. Pertama iya trial pakai telur. ternyata Tapi nggak jadi. Ketika itu Gampang putus. oke, gampang Kan putus. ini harus Oke. dijemur biar lurus-lurus itu kan. Harus pas dijemur itu meretel itu loh, putus-putus hancur. dengan sendirinya. Ketika itu pakai telur. Iya, nggak pakai juga pernah gagal. Pokoknya kan itu bikinnya sore. Iya. Saya jemur, saya gantung, kan ada gantungan itu hanger itu banyak sekali kan. Pagi itu udah di bawah semua. Udah rontok semua. oke. Ternyata Ya, melalui kita proses adon panjangnya. ulang, iya. Baik. Atau mungkin jenis tepungnya yang kualitasnya Iya. beda atau Tepungnya sama sebenarnya. Emang adonannya apa? komposisi Takarannya itu ya. Takarannya. itu Iya, tadi belum harus pas. takaran antara air sama garam. Garam, mentega. Oh, ada menteganya. Baik, jadi pencampurannya ini namanya Oke. juga itu tadi Gus ya. Trial Jadi and error. trial and Kalau langsung errornya jadi ini. kesenangan nanti saya tuh. Nah, jadi melalui proses panjang ini tadi ya, kalau kita sudah mendengarkan 2 tahun itu ternyata bukan waktu yang cukup ini Iya. nih, cukup kalau kita kan lihatnya 2 tahun udah cepet ya, sudah bisa bikin sendiri punya mesin. Ternyata proses awalannya untuk membuat ini juga udah luar Iya. biasa perjuangannya ini Gus ya. Karena kita hanya memandang dan menyawang. Nah itu tadi ya, kalau orang Jawa seperti itu, wang Kena sinawang senyawa. itu ya. Apakah Mbak Widi juga sampai hari ini, misalnya terakhir-terakhir ini juga sering mengalami rusak itu tadi? Atau sudah enggak? Sudah lancar kalau sekarang Ya, Ibu. lancar alhamdulillah, ya jarang lah. Jarang. Nggak ada, Tapi iya. sesekali pernah Sekali mengalami. pernah. Itu kan yang bikin udah orang lain kan, udah yang bantu ada karyawannya. Oke. Baik. Ya kadang itu udah setiap hari bikin tetap aja kadang ini. Melesetnya Tetap ada ya. Ada ya, Oke, Ibu, oke. ya. Baik. Problemnya tetap karena komposisi yang berbeda Iya, itu ya. kadang komposisinya. Dan saya sebenarnya sudah pernah mencoba pakai tepung mokaf, nggak jadi. Enggak jadi. Itu langsung ambiar. Nah, sekarang saya pesennya langsung di rumah produksi tepung itu, rumah Oke. Ketela kan. Ya. Saya tanya langsung pada orangnya, ini kenapa saya nggak bisa bikin mie pakai tepung mokaf? Nah, beliau bilang kalau mokaf itu emang nggak bisa dibikin mie kalau langsung diadon, harusnya itu dikukus dulu. Oke. Gitu katanya Oke, biar jadi- kraket gitu. Iya. Tapi kalau langsung emang nggak bisa, atau dikasih terigu sedikit, katanya seperti itu. Saya juga kepikiran sebenarnya kayak Iya. Gus Maman tadi pikir. Iya, jadi pengen sudah bikin, mulai yang eksplor free dengan gluten. beberapa, apalagi Borobudur dan sekitarnya kan banyak penghasil Ketela. ketela juga Iya. ini Tapi ya. konteksnya saya tadi usul ke Mbak Widi itu bukan 100% tepung mokaf ya. Iya. Tapi ketika ada 10% atau 15% tepung mokafnya itu kan ikut menyumbang. Dan dari segi apa itu harga kan juga kacek kan dengan Iya, lebih terigu. mahal. Oh, lebih Lebih mahal. mahal mokaf malahan. Oh, walah. Iya, karena memang jarang-jarang ini Jarang dipakai. digunakan ini Gus ya. Nah, untuk Anda keluarga Fas yang mau bergabung bersama dengan kita di Dialog UMKM bersama dengan Ibu Sri Widianti, owner dari Asbor Snack, dan juga Gus Solil Rohman, Direktur Lembu Wikarta, Anda bisa sampaikan melalui 081578709640-nya. Kita akan kembali lagi setelah iklan berikut ini keluarga Fas, tetap di Dialog UMKM Magelang.
Kembali lagi keluarga Fals Dialog UMKM Magelang di siang hari ini masih bersama dengan Nisa dan juga Gus Maman selaku Direktur Lembaga Wikarta dan juga Ibu Sri Widianti, owner dari Asbor Snack. Milidi yang mendatangkan hoki di siang hari ini ya. Seru banget tadi keluarga Fals ya. Kita mendengarkan bagaimana Ibu Widi ini bercerita dari awal hingga mengenal beberapa produk tadi ya, jualan all shop, tadinya juga sempat bekerja di pabrik, tapi kepinginnya cita-citanya adalah sambil momong anak di rumah tapi tetap menghasilkan ya. Jadi kepikiran ini luar biasa ini ya. Jadi maunya di rumah tapi juga punya uang, pegang uang ini Ibu ya. Ini memang emak-emak seperti itu Gus. Ya memang harus gitu. Harus seperti itu ya. Membantu kepala keluarga. Nah ini dia. Membantu tapi karena justru yang paling utama tetap bapaknya. Tetap bapaknya. Tapi sekarang ini justru usaha ini menjadi salah satu usaha di keluarga Ibu Widi ya. Lama-lama menjadi penopang utama juga ya. Nah itu dia Gus ya. Alhamdulillah. Sekarang ini kalau kita boleh tahu Ibu tadi kan di awal bikin sendiri, lalu bahkan sang suami ini yang mencoba uji coba untuk adonan itu tadi hingga berhasil. Kalau sekarang ini sudah ada yang membantu Ibu atau sudah ada karyawannya? Ya, alhamdulillah sudah ada karyawannya. Dulu itu saya kan sendiri yang bantu emang suami. Iya. Ya suami juga kerja di rumah, ada usaha juga di rumah kan. Nah jadi bisa fleksibel waktunya bantu-bantu saya. Saling bantu Bu ya. Iya, Membantu. betul. Dan sekarang ini ternyata diberikan keberhasilan ya. Sekarang Iya, ada karyawan yang Ya ada 8 yang luar bantu. biasa ini Gus. Sudah ada 8. Tidak gemen-gemen. Nah ini bukan bisnis cemen-cemen ini ya. Walaupun ini namanya saja The Lidi Goreng. Orang Iya. kalau lihat kita kan sering ya jajan seperti ini nih Iya. Gus ya. Apalagi anak-anak. Nah ini juga kalau di sini keluarga Fas ya. Ada beberapa varian rasanya memang banyak dan juga dari berbagai macam bentuk. Kalau ini jelas ini ya. Kalau untuk anak-anak sekolah ini pas ukurannya ya. Dan kemasannya juga Cantik. eye-catching. Nah, ini bagus ya. Nah, Ibu Widi, kalau tadi kan diceritakan juga, ini kebanyakan biasanya beberapa momen Lebaran ini, Gus. Jadi justru larisnya di momen Lebaran. Ya. Nah, kok kepikiran ya, Gus ya, Bu Widi ini bikin yang Ini sejak seperti kapan ini? Mbak Widi? Apa itu jualan dikemas dalam toples? Itu sejak udah berapa ya, 4 tahunan. Oh. Udah dari awal-awal itu kan kalau lebaran kan emang rata-rata kemasannya yang besar-besar kan. Nah, terus Iya. saya ini nyari ide kemasan apa biar yang lebaran itu mudah. pantas Jadi di kayak meja itu kan. Anak-anak kan langsung Beli box ini gitu. Ya. salim-salim lalu bawa ini Pasti. bawa ini pasti Betul. seperti itu Bu. Oke, terima kasih Bu Widi. Nah ini untuk produksinya Ibu setiap hari ini kan bahan utamanya adalah tepung ini ya. Sekarang ini sudah di tahun 2025. Perjalanannya tadi juga sudah luar biasa. Dalam satu hari ini selalu produksi Ibu. Iya, seminggu paling libur 2 atau 1 kali. Baik, dalam satu Memang hari. diliburkan Mbak ya? Ya istirahat. Kalau Oh, yang istirahat. penting itu stoknya udah cukup. Jadi Oh, kita oke. bisa libur. Masih libur memang karyawan tidak datang untuk bekerja memang. Kan kadang itu sales mintanya dadakan. Yang penting Oke. kita ada stok ready. Ketika Jadi sales kita- datang, Ada. oke, ada yang di bawah. Iya, ada Oke. yang bawa biar bisa libur. Jadi tetap memikirkan ini untuk diri sendiri dan juga karyawan Iya. butuh istirahat. Mesinnya Iya. juga butuh istirahat Iya, juga itu iya, pastinya. pasti. Nah, Ibu Widi, ini untuk pembuatan dalam satu hari sekarang ini sudah berapa kilo untuk bahan utama dari tepungnya ini? Produksi paling 50 sampai 100 kilo per harinya. 50 sampai 100 kilo. Rata-rata tepung. berarti masih di bawah 100 kilo Mbak ya. Iya, rata. Kalau puasa atau Ramadan menjelang Lebaran pernah di atas 100 kilo? Pernah tuh naik pasti. Pas Lebaran? Ya, Momentum puasa, Lebaran? Iya. Oke. Di luar Lebaran itu sama enggak? liburan. Oh, liburan. Kenapa kok liburan kok Liburan makan? kan itu toko oleh-oleh pada minta kan kemasannya besar-besar. Iya. Pasti itu kan Oh, jadi lebih ya, banyak ya, ya, produksinya. Berarti selama ini Milidi ini banyak di toko oleh-oleh. Ya, tapi malah daerah Jogja, Semarang. Daerah Jogja, Di- Semarang. sudah di kota-kota besar Iya. ini Ibu ya. Mbak Widi tahu nggak paling jauh Milidi ini Sudah dipasarkan sampai di mana? Sampai mana? Kurang Atau nggak tahu?
Semua sales. Iya. Pokoknya Berarti praktis taunya saya produksi. ini produksi, Iya. ada yang ambil, habis, oke. habis terus repeat lagi, repeat order. Iya, fokus Nah, produksi. banjir, cuan, udah itu. Pertanyaan saya gini Mbak Nisa, apakah Mbak Widi itu juga tahu harga tertinggi di pasaran itu berapa? Rata Iya. atau ternyata variatif? Variatif menurut saya. Kalau saya kan udah ini kasih patokan harga, yang ini 1.000 misalnya, yang ini 2.000. Patokan hanya kulaan saja ya? Iya, mereka Ketik- mau up enggak apa-apa gitu. Oh silahkan, oke. Maksudnya gini Mbak Widi, jadi barang kayak gini, makanan ini karena umum, Iya. hampir semua orang bisa memproduksinya dan relatif mudah untuk ditiru sehingga secara harga mungkin menjadi kompetitif gitu ya. Iya. Maksudnya ketika Mbak Widi juga ikut menentukan harga sampai konsumen itu kan juga perlu dipikirkan. Tapi sepanjang tidak ada perang harga yang keras ya Iya. nggak masalah. Masa yang perlu diantisipasi kira-kira gini Mbak. Ketika hari ini Mbak Widi menjual di pasaran, taruh kata ini menjadi 15.000, ternyata di kemudian hari ada orang lain menjual 12.000, bisa jadi nanti sales datang, Mbak, ternyata di tempat lain kulaannya segini, misalnya kayak gitu. Itu yang perlu diantisipasi karena produk makanan itu yang relatif rentan ketika dia tidak laku. Iya. Ketika tidak laku pada masa tertentu kan dia harus dibuang, tidak bisa dipakai kan, kira-kira gitu. Baik, terima kasih Gus Aulil Rohman selaku Direktur Lembu Wikarta. Nah, kita tadi kan namanya owner dari Asbor Snack ya. Ini dari mana arti nama Asbor Snack ini, Ibu? Asbor. Asbar itu nggak sengaja sih dulu. Saya kan asli Borobudur, Oke. lahir dan besar di Borobudur, makanya ini kepikiran ini. Dikasih teman sih sebenarnya kayak iseng-iseng itu tuh dulu. Asbar asli Borobudur. Asli Borobudur. Masuk ini kayaknya buat ini rumah Baik. produksiku. Ternyata malah Sampai menjadi sekarang, ya. sampai sekarang memang ya. Jadi hoki itu tadi Milidi yang mendatangkan hoki ini ya. Nah, untuk Anda keluarga Fas yang mau bertanya dengan Ibu Widi di siang hari ini ataupun juga Gus Aulil Rohman, Anda bisa sampaikan di 0815 78709640-nya. Kebetulan sudah ada yang bergabung ini. Ada dari Ibu Ida ini yang ada di Muntilan. Selamat siang Ibu, salam kenal. Luar biasa, ini sangat menginspirasi apalagi untuk para ibu rumah tangga yang mau mengembangkan usaha daripada di rumah cuman rebahan menggibah ini katanya. Nah, ini saya tertarik Ibu, kalau misalnya kita mau jadi reseller ini istilahnya, apakah bisa, lalu menghubunginya ke mana, dan yang kedua adalah kalau tadi disebutkan sudah punya karyawan ini, misalnya ini Ibu ya, dalam usaha kan biasanya kalau karyawannya sudah lama ada kejenuhan, setelah itu keluar bikin usaha yang sama. Gimana ini Ibu tipsnya untuk mempertahankan usaha tersebut? Oh iya, makasih pertanyaannya. Siapa Ida? Ibu Ida di Muntilan. Untuk apa tadi? Jadi reseller. Jadi reseller boleh, bisa langsung dihubungi ke nomor saya Iya. di 089 649 316 678. Baik. Nah, terus kalau untuk antisipasi, yang penting kan kalau emang ada yang keluar mau usaha sama enggak apa-apa, itu kan rezeki masing-masing ya. Baik. Tapi kan ciri khas orang tetap beda-beda pasti itu. Baik. Kalau kan sama ini, saya udah punya langganan-langganan kan biasanya susah lah kalau untuk pindah ke itu Ke kan. lain hati ya Ibu. Iya. Baik. Udah ada ciri khasnya masing-masing untuk setiap produk sama harganya kan insya Allah saya kasih harga yang terbaik. Iya, baik. Selain itu memang nggak tingkat dari kemantapan hati. Pokoknya Iya. husnudon ini Gus ya, bahwasanya sebuah pekerjaan atau sebuah usaha ini kalau kita juga mau berbagi ilmu itu tadi katanya kalau kita berbagi ilmu itu juga nggak akan habis ini, malah akan Bermanfaat. jadi bermanfaat dan juga bertambah. Semakin berkembang. Baik, terima kasih Bu Ida untuk pertanyaannya. Ini sudah dijawab sama Ibu Widi bahwasanya
tangan kadang bikin itu beda ya. tangan, Jadi beda rasa. beda tangan beda rasa. Jadi kemantapan dari Ibu Widi ini memang sosok dari pengusaha, jiwanya harus seperti itu ya Gus ya. Iya. Berwirausaha itu. Jadi gini Mbak, kalau saya maaf. Jadi gini, saya tadi menangkap yang diceritakan oleh Mbak Widi itu memang di situ ada kreativitas dan situ ada keberanian karena Iya. produk makanan dengan bahan baku tepung itu sudah ada di mana-mana, bentuknya macam-macam, Iya. baik yang basah maupun yang kering. Lalu ketika mau disandingkan dengan produk yang sudah familiar, misalnya mie Indomie, Sarimi, atau mie sedap dan seterusnya, itu kan ini nggak ada apa-apanya, mohon Iya. maaf Mbak Widya. Tapi ternyata ketika ini masuk pasar, dia punya Pangsa pasar. segmen sendiri. Iya. Dia bisa menyasar ke kalangan yang selama ini tidak memikirkan bagaimana mie sedap yang sudah pabrikan besar itu tidak bisa masuk. Jadi disinilah keberanian Mbak Widi untuk menemukan bentuk atau produk yang sama-sama dari tepung tapi dia punya bentuk lain dan punya nilai lain sehingga tetap bisa masuk di pilihan rakyat atau pilihan konsumen ketika untuk dimakan. Lalu yang kedua, kalau tepung yang ada di pasaran itu mulai dari mie, gorengan, lalu jajan pasar, lalu yang dicampur di bakso, itu apa namanya itu? Pangsit, itu kan semua tepung. Iya. Nah, tepung ini memang rajanya makanan yang ada di Indonesia yang bahkan mengalahkan nasi. Karena kalau nasi itu hanya bisa dimasak sebagai makanan utama, sementara kalau tepung ini kan bisa dibentuk dengan berbagai macam. Iya. Mungkin salah satu keistimewaan tepung sehingga dia bisa merajai sebagai makanan favorit seluruh penduduk bumi itu karena mudah untuk ditekuk-tekuk, mudah dimodifikasi, Iya. mudah dikasih bumbu apa saja. Makanya ketika hari ini Mbak Widi sudah bisa menemukan bentuk mie lidi semacam ini, ketika tren ini semakin berkembang, ini menjadi salah satu keberuntungan. Iya. Tapi yang patut untuk diwaspadai, tren ini akan sampai kapan? Iya. Karena kalau boleh saya membandingkan Mbak Widi, mie lidi ini bukan makanan utama seperti mie rebus ya. Kalau mie rebus itu memang menjadi semacam cadangan kedua setelah nasi ya. Iya. Jadi ketika stok berapapun di warung itu tidak butuh waktu lama, semua stok mie Iya. mie rebus itu akan cepat keluar. Sementara kalau yang ini kan sepanjang trennya itu masih dapat, masih oke, dia akan laku. Ini menjadi salah satu siasat atau satu pengetahuan yang patut untuk dimiliki para pengusaha terutama produsen agar ketika tren itu bergeser dia sudah punya antisipasi mau produk apa lagi. Bukan berarti meden-medeni Mbak Widi, bukan meden-medeni. Ini bukan meden-medeni tapi hampir semua snack jika itu bukan utama itu dia akan cepat digeser oleh bentuk yang lain, snack yang lain. Lalu mungkin saya boleh mencontohkan mie putih, mie bihun itu Mbak ya. Iya. Yang di Borobudur juga ada juga ada produsennya. Mie bihun yang menjadi campuran mie kuning di bakso itu karena dia menjadi campuran utama bakso, sampai hari ini tetap eksis. Mungkin pembuatnya nggak pernah terkenal Mbak Nisa, tapi ternyata di pasaran selalu ada. Iya. Nah, disitulah Mbak Widi saya ingin mendorong supaya bagaimana serapan pasar terhadap mie lidi itu tinggi, besar, tanpa harus masyarakat yang membeli itu membandingkan ini mie asbor atau ini mie non asbor dan seterusnya, karena itu menjadi bagian dari bahan pokok. Termasuk sampai hari ini kalau di pasaran ada mie basah, kita tidak pernah tanya ini mie basah yang bikin siapa, iya kan? Iya. Karena di situ
dia sudah menjadi bagian makanan pokok. Karena tidak tertutup kemungkinan mie lidi ini akan menjadi tren dan semacam menjadi sandingannya mie sayur itu. Iya. Karena dia kan bahan bakunya terigu yang mengenyangkan, awet kenyang. Iya. Ya. Kira-kira gitu Mbak Nisa. Baik, terima kasih Gus Solil Rohman. Kita ke Bu Sri Widianti atau Ibu Widi. Tadi kan sudah diceritakan juga bahwasanya tidak tahu di luar sana untuk persaingan harganya seperti apa. Bahkan juga entah deli digoreng ini sudah sampai di mana, ini tidak terpikirkan ya. Nah, Ibu sekarang ini kan pemasaran tadi ada sales yang ambil repeat order lagi, juga beberapa reseller. Nah, ini untuk pemasaran secara online ini kan, Ibu kan juga sudah punya pengalaman di all shop. Sekarang ini apa juga kita bisa pesan di marketplace itu, Ibu? Bisa ada di Shopee sama TikTok juga sebenarnya. Baik. Tokonya The Lidi Goreng. Judulnya The Lidi Goreng. Lidi juga. Goreng. The Lidi Goreng. Iya, sama mereknya itu. Sama dengan mereknya. Iya. Nah, sekarang ini kalau untuk respon ya, jadi respon untuk ke para yang suka sama The Lidi Goreng ini lebih banyak di mana Ibu, secara pakai marketplace atau secara offline itu tadi? Banyak offline-nya ini ya karena langsung Iya, diambil. banyak offline. Tapi kan kalau yang jauh-jauh kayak luar kota tetap Ada ya, Bu, ya. lewat e-commerce itu kan. Di Baik. Shopee atau Iya, TikTok. Shopee. Shopee. Di Shopee juga ada ya, di sosmed lain juga ada. Nah, ini Bu Widi ya, ternyata juga hampir di jamnya, sudah mau jam 2 tapi Nggak terasa ternyata. memang tidak terasa. Nah, sekarang ini untuk mengelola secara marketplace tadi, secara digital, masih dipegang Ibu sendiri atau sudah punya karyawan lain untuk mengelola adminnya ini, Bu? Kalau admin masih saya sendiri, makanya Masih agak dihandle, repot. Iya. masih dihandle sama Ibu Widi sendiri ya. Nah, ke depannya ini Ibu ya, harapannya untuk The Lidi Goreng ini seperti apa, Ibu? Harapannya pasti lebih berkembang agar bisa memberdayakan ibu-ibu di lingkungan rumah saya lebih Baik. banyak lagi. Jadi sekarang ini Luar yang biasa. dipekerjakan banyak ibu-ibu di sana, Ibu, Iya. karyawannya. Ibu-ibu semua daerah-daerah rumah saya dekat. Di tetangga, Oke, lingkungan sekitar. Jadi lingkungan sekitar sekitar ini saja. ya. Jadi memberdayakan para ibu-ibu di sekitaran tempat tinggal Ibu Widi ini ya. Ibu boleh dong ini dibagi sama keluarga Fas, kuncinya untuk mempertahankan sebuah usaha ini apa, Ibu? Atau punya quote semangat agar ibu-ibu rumah tangga yang ternyata mau punya usaha ini juga bisa terinspirasi dari cerita Bu Widi. Jadi ibu rumah tangga itu sebenarnya menyenangkan menurut saya. Tapi ini agar punya hasil di rumah, ya kita harus konsisten pada usaha kita seperti itu. Baik. Oke, Kuncinya konsisten. konsisten itu tadi. Istiqomah. Nah, istiqomah ini memang berat. Kalau mudah ini istirahat, enak namanya ini ya. Baik, mau ditambahkan sama Gus Solil Rohman sebagai penutup? Ya, terima kasih sekali lagi kami sampaikan pada Mbak Widi yang berkenan hadir pada siang hari ini, termasuk Mbak Nisa yang sudah berkali-kali, puluhan kali ya. Iya. Puluhan kali ikut menemani pengusaha muda di Radio Fas FM ini. Kontak dari yang diceritakan Mbak Widi, kalau saya boleh menggarisbawahi, adalah tantangan bagaimana terigu yang sudah membanjiri di Indonesia ini dikreasi dengan bentuk-bentuk baru, Iya. dengan rasa-rasa baru, dengan segmen-segmen baru, sehingga dia bisa memperluas dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat pada umumnya. Mbak Widi, kalau mau diperdalam lebih detail lagi, Iya. bisa bekerja dan bisa membuat milidi itu kan salah satunya kan berkah dari betapa istimewanya tepung terigu. Iya. Karena kalau itu dibuat dari nasi kan jelas nggak bisa, dari beras maksudnya itu kan nggak bisa, dari tepung mokaf tadi sudah diceritakan juga Sudah diceritakan. nggak jadi, belum jadi dan seterusnya. Makanya pengembangan ke depan, kontak
yang hari ini sudah eksis itu adalah selain pengembangan dan juga antisipasi sehingga omset itu meningkat dengan variasi yang baru, Mbak. Iya. Karena ketika omset dengan variasi yang sama itu nantinya ketika ada pergeseran dari tren menjadi kelabakan. Maksud saya jika sama-sama tepung mungkin Mbak Widi bisa mengembangkan sosis yang untuk campuran bakso Mbak? Iya. Keripik yang untuk bakso itu Basreng. misalnya basreng atau keripik yang untuk campuran bakso sehingga secara produksi itu kan bisa bareng tapi pangsa pasarnya itu berbeda. Jadi bagaimana satu produksi itu bisa lebih dari satu pangsa pasarnya sebagai bagian dari memperkokoh pondasi Iya. kewirausahaan. Kira-kira gitu Mbak Nisa. Baik, terima kasih Gus Solil Rohman untuk penutupnya di siang hari ini dan juga Ibu Sri Widianti, owner dari Asbor Snack. Sukses Ibu untuk usahanya, untuk The Lidi Goreng. Insya Allah dengar kabar lagi berapa tahun lagi ini semakin luas, semakin besar ini laris untuk The Lidi Goreng. Terima kasih keluarga Fas untuk kebersamaan Anda di siang hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu kembali di dialog UMKM selanjutnya dari kawasan Tegal Rejo Magelang. Nisa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.